Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kak Asar. Di video ini, teman-teman, kita akan belajar latihan soal TIU tentang tes verbal, sinonim, dan antonim. Jadi ini bahasa Indonesia ya. Kalau sinonim itu, teman-teman udah tahu ya, Kak Asar mengingatkan sedikit, sinonim itu artinya persamaan kata. Nah, kalau untuk antonim ini, maaf kelebihan. Kalau untuk antonim itu berarti lawan kata. Oke, sudah dapat kata kuncinya. Kita coba latihan soal. Nah, di sini Kak Sar nggak memberi waktu 5 detik, tapi kita langsung bahas aja tiap soalnya. Nanti teman-teman tinggal pause sebelum Kak Sar mulai pembahasan soal. Kita ke soal yang pertama ya. Deportasi. Deportasi artinya atau sinonimnya ya pembuangan. Pembuangan berarti pengusiran. Misal, dia dideportasi dari kantor yang sebelumnya hingga sekarang dia menjadi sekantor dengan saya. Nah, deportasi berarti dibuang atau diusir. Dipindahkan bukan dalam konotasi yang baik begitu ya, jadi diusir atau dibuang. Hiperbola. Nah, ini teman-teman tahu ya, apa? Berlebihan. Hiperbola atau lebay gitu ya, berlebihan. Evokasi. Evokasi itu penggugah rasa. Nah, bener nggak jawaban kamu? Rancu. Bisa sepertinya kalimat ini rancu. Gimana kalau diperbaiki? Nah, rancu kenapa sih rancu gitu? Karena kacau. Kacau, campur aduk, tidak teratur itu artinya rancu. Atau kata lain dari rancu. Siklus. Siklus itu misal siklus kehidupan dalam satu hari ada 12, pasti selalu di situ. Ada jam 3, ada jam 6, ada jam 9. Jadi kejadian atau peristiwa yang berulang secara teratur dan begitu terus. Nah, apa itu? Daur. Kalau proses, bukan ya teman-teman. Proses itu langkah-langkah gitu. Ada proses 1, ada proses 2, ada proses 3, ada proses 4. Tapi nanti di lain waktu bisa saja prosesnya ada 10. Jadi bukan proses ya, yang benar adalah daur, siklus. Selalu berputarnya sama dan ada pengulangan-pengulangan yang terjadi. Selanjutnya, purbawisesa. Purbawisesa artinya kekuasaan. Nanar. Nanar yang lebih tepat di sini bingung, agak hilang akal, atau tercengang-cengang gitu ya. Next, premi. Kalau di sini kan ya partikular itu sama saja dengan swasta. Kalau rendah bukan. Nah, premi itu uang, tapi uang apa nih? Uang iuran apa uang hadiah? Premi itu uang hadiah. Hadiah berupa uang untuk meningkatkan prestasi kerja atau bisa juga hadiah dalam undian atau dalam perlombaan. Cerebrum. Cerebrum itu otak besar ya, teman-teman. Jangan ketukar sama otak kecil. Next, imun. Imun itu kebal. Nah, kayak kita kemarin ya, disuntik vaksin supaya terbentuk imun. Nah, terbentuk imun terhadap virus yaitu terbentuk kekebalan terhadap virus. Oke, ini soal sinonim yang terakhir. Teman-teman dapat benar berapa soal dari keseluruhan? Kalau misalnya masih kurang dari 5, teman-teman masih harus banyak belajar lagi. Walaupun soal ini gak banyak, tapi kan sayang ya teman-teman, kita dapat 5 poin kalau benar dan nilainya 0 kalau salah. Jadi jangan abaikan latihan soal sinonim dan antonim. Oke, kita sekarang lanjut ke soal antonim ya. Oke, di sini kita punya antonim. Lawannya, lawan kata. Jangan kebalik ya. Jangan tercampur sama soal yang tadi ya. Di sini kita belajar antonim. Deduksi. Deduksi lawannya induksi. Deduksi itu apa? Deduksi itu pengambilan kesimpulan dari keadaan yang umum. Sedangkan deduksi ya pengambilan kesimpulan dari keadaan umum. Lawannya umum adalah khusus. Jadi induksi itu pengambilan kesimpulan dari keadaan khusus. Biasanya dalam penelitian gitu ya. Prominent. Prominent lawannya biasa. Karena prominent itu artinya adalah terkemuka. Terkemuka atau terpandang gitu ya. Jadi ini bukan dan ini juga bukan, ini bukan, ini juga bukan. Jadi lawannya adalah biasa. Yang ketiga, sumbang. Contoh kalimat, suara dia sangat sumbang. Berarti bukan suara ya, cangkokan.
Suara dia sangat sumbang, bukan ya. Karaoke bukan, STEM bukan. Apa nih, emang sesuai? Iya, ini jawabannya. Karena sumbang itu artinya tidak sesuai atau janggal. Jadi tidak sesuai dengan nadanya, tidak selaras dengan nadanya. Nah, kalau sesuai ini berarti kan artinya selaras, selaras dengan nada. Jadi bisa juga merdu gitu kan artinya. Gitu ya. Next, virulen. Lawannya baik. Nah, virulen ini kalau kita artikan atau sinonimnya virulen ini, sinonimnya adalah bersifat mematikan. Nah, jadi kayak misalnya virus COVID kemarin, dia itu virulen. COVID itu cukup virulen ya, bersifat mematikan karena kita lihat sendiri banyak korbannya yang banyak korban yang tidak bisa bertahan hidup karena terjangkit virus COVID. Jadi jawabannya lawan yang mematikan baik. Karena kalau mematikan kita ini bisa kita samakan dengan jahat, bisa kita samakan dengan virus. Tapi kalau busuk bukan, sesuai juga bukan lawannya dari virulen. Next, remisi. Lawannya remisi adalah penambahan. Karena remisi itu artinya pengurangan. Pengurangan ya teman-teman. Pengurangan atau pengampunan hukuman. Jadi ini bukan, ini adalah sinonimnya justru. Ini adalah sinonimnya juga dan ini juga adalah sinonimnya. Keringanan. Jadi keringanan, pengurangan. Jadi yang lawannya yang benar adalah penambahan. Selanjutnya, perintis. Antonim dari perintis yang mana? Inikah? Atau inikah? Atau ini? Perintis itu kan sama dengan pelopor ya, teman-teman jangan terjebak ini antonim. Berarti bukan pelopor. Pencipta itu sama dengan perintis. Nah, kita lihat mana? Apakah penerus, pewaris, atau pengikut? Nah, yang lebih tepat penerus. Jadi kalau awalnya dia menciptakan, maka lanjutnya meneruskan, gitu ya. Tangis. Lawannya tawa. Gitu ya teman-teman, kalau gembira itu ya lawannya sedih. Tangis lawannya tawa. Teman-teman ingat nggak dulu waktu kuliah ada semester gasal dan ada semester genap. Ada gasal, ada genap. Nah, berarti lawannya adalah genap. Ganjil itu justru sinonimnya, jadi bukan antonim ya. Kalau gangsal itu bahasa Jawa. Bilangan bukan, angka bukan. Next, terputus. Terputus. Nah, terputus, kalau kita mau terputus, lawannya adalah continue. Kebiasaan-kebiasaan yang continue. Nah, ketika malas, maka kebiasaan itu terputus. Terputus itu sinonimnya bisa tersobek, maka bukan jawaban ya. Bisa terserak, maka bukan jawaban. Gitu. Oke, di sini soal antonim yang terakhir. Muda. Lawannya reda atau tua. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi di antonim dan sinonim ini ada apa aja? Teman-teman bisa klasifikasi katanya. Ada kata kerja, ada kata sifat. Oke, gitu ya teman-teman. Belajar lagi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share dan like kalau menurut teman-teman ini bermanfaat. Dan subscribe channel Kasar di bawah ini. Yuhu, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.